Shalom, semoga di malam hari ini kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus ya teman-teman ya. Kemarin saya tuh lagi di TikTok lagi live itu, saya ada gangguan sedikit lah di live TikTok saya itu ya. Oke, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Pada topiknya kita ini mendengarkan firman ya, dengan buku For the Glory ya. For the Glory. Jika kita bekerja 8 sehari, ini adalah ini ada firman Tuhan yang berbunyi, jika kita bekerja 8 jam sehari dan 5 hari seminggu, maka dalam 10 tahun kita sudah bekerja selama lebih dari 20.000 jam. Oke. Hanya kita mungkin sudah bekerja lebih dari 10 tahun, bahkan memiliki lebih dari satu pekerjaan. Dari puluhan ribuan jam yang sudah kita jalani itu, berapa banyak yang kita pakai untuk melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Jadi kita harus memuliakan Tuhan ya teman-teman ya. Bagaimanapun caranya kita harus memuliakan Tuhan. Ya, karena firman Tuhan Yesus ini kekal dan abadi ya. Istilahnya ya, kita harus bekerja dan memuliakan Dia. Bekerja dan memuliakan Dia itu artinya Dia harus dipermuliakan sebagaimana kita mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Ya teman-teman, mari kita baca lagi apa yang dimaksud dengan memuliakan Tuhan di dunia kerja. Apa di dunia kerja? Apakah itu bicara tentang menginjil rekan kerja? Apakah itu tentang kita mengajak rekan kerja kita yang Kristen untuk memiliki acara doa atau ibadah di tempat kerja? Apakah itu tentang menyebut-nyebut tentang Tuhan saat mendapatkan pujian dan penghargaan? Meski hal-hal tersebut tentu saja baik dilakukan, tapi bukan hanya seperti itu. Lebih luas lagi, memuliakan Tuhan di tempat kerja berbicara tentang bekerja dengan pikiran yang selalu terarah pada Allah. Dalam istilah Paulus, lakukan pekerjaan kita seperti untuk Allah dan bukan untuk manusia. Nah, ini di sini saudara-saudara, di sini kita harus mengetahui dasar firman Tuhan ya. Kita di sini tidak boleh menghina, mengejek, meledek ya. Enggak kayak seperti orang-orang gitu ya. Ya kalau tanggapan saya sih ya, marilah kita saling berjabat tangan, tidak boleh kasar-kasar sama orang kita ledek-ledekin gitu kan. Ya artinya firman Tuhan ini mengatakan kita harus menjadi terang bagi Kristus ya. Bagi terang bagi Kristus itu harus nama Tuhan Yeshua HaMashiach harus dipermuliakan, Yesus Kristus harus dipermuliakan. Biar bagaimanapun caranya kita tetap harus memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, oke? Karena Tuhan Yesus Kristus sudah menjanjikan kita bahwa kita harus menginjili di berbagai penjuru ya teman-teman ya. Saudara-saudara, tidak dengan caci maki, tidak dengan caci makian ataupun segala macam apapun itu cara-cara orang-orang jahat ya. Pada pasal Kolose 3 ayat 23 sampai 24 mengatakan begini. Paulus lakukan pekerjaan kita seperti untuk Allah dan bukan untuk manusia. Jadi Paulus itu mengerjakan demi nama Allah ya, bukan dengan pekerjaan manusia. Karena Rasul Paulus juga pernah mengatakan dia harus di nama Allah Adonai Yahweh harus dipermuliakan ya. Mungkin dari kalangan kalian yang tidak mengerti firman-firman Tuhan, ya inilah sekarang waktunya untuk memperdengarkan cerita di mana kita harus menyempurnakan diri, di mana kita harus berlapang dada, di mana harus kita memberitakan firman Tuhan bukan dengan menghina. Ya kalau para murtadin biarin aja, karena mereka mengajarkan Injil kebenaran gitu. Ya mungkin para murtadin itu menginjili Habaget ya, Habaget Injil keselamatan. Jadi Bang Pendi Usman Murtadin dari Aceh itu sebenarnya dia melayani ya beserta Bang Dedi Saputra alias Dedi Saputra ya. Karena memang begitulah karakter sifat para murtadin ya.
Para murtadin itu sebenarnya memberitakan firman Tuhan, bukan menjelek-jelekkan agama orang lain. Nah, seperti Bang Pendi Aceh, sebenarnya Bang Pendi Aceh itu ya kesal tapi nggak kesalnya juga ya, tapi ada kesal-kesalnya dikit ya teman-teman ya. Dia memberitakan Injil keselamatan Habaget itu untuk orang-orang Aceh ya. Banyak terkenal beliau tuh di TikTok, di YouTube, di Instagram. Bahkan beliau sudah pernah pergi ke pedalaman-pedalaman Mentawai, Nias yang banyak orang mualaf-mualafnya. Jadi mereka itu mereka tolong gitu. Effendi Bang Evangelis Bang Pendi Aceh ya, murtadin dari Aceh ya. Jadi memang Bang Pendi Aceh itu dia menginjil ya. Menginjil, bukan istilahnya bukan mengejek, bukan meledek ya, tapi beliau itu menginjil ya, menginjil di berbagai pedalaman. Seperti yang kita ketahui bahwa Bang Pendi Aceh, murtadin dari Aceh, akhirnya pergi melayani ke berbagai tempat penjuru ya. Mulai kita baca di sini, nyatanya di tempat kerja sangat besar godaan untuk merasa bahwa semua hal adalah hasil kerja keras kita. Nah, kerja keras kita untuk istilahnya kita harus bekerja untuk bagi Tuhan Yesus HaMasiah, Yesus Kristus, supaya para jiwa-jiwa itu diselamatkan ya kan. Tentang Tuhan Yesus kita harus beritakan, mau tak mau kita harus memberitakannya. Kalau Tuhan Yesus HaMasiah, Yesus Kristus sudah sudah mengizinkan kita, sudah menginginkan kita, harus kita beritakan Injil keselamatan itu. Karena satu jiwa bertobat, sisi rumahnya diselamatkan gitu. Satu jiwa itu lebih penting di mata Tuhan Yesus Kristus, teman-teman ya. Kita baca lagi. Maka prinsip di Kolose 3 ayat 23 sampai 24 itu wajib kita ingat. Saat kita mulai lesu, ingatlah bahwa kita bukan bekerja untuk manusia tapi untuk Tuhan ya. Ingatlah kita bahwa kita harus bekerja untuk Tuhan, bukan kepada manusia ya. Di sini gereja karismatik, apalagi GBI, Tiberias, dan karismatik kita yang lainnya, kita harus mengembangkan Injil keselamatan, punya destiny, fondasi iman kekristenan di dalam hidup kita. Kita harus kita harus siap untuk melayani firman Tuhan, untuk siap untuk dibentuk. Jadi nyatalah bagi kita bahwa kita harus mengikut Yesus Kristus, itu harus menginjili orang-orang yang tersesat maupun disesatkan agar kembali ke jalan yang benar, Tuhan Yesus HaMasiah, Tuhan Yesus Kristus. Ya, di sini kita mengatakan saat kita mulai lesu, ingatlah bahwa kita bukan bekerja untuk manusia tapi untuk Tuhan. Artinya Tuhan melihat pekerjaan kita saat pekerjaan kita mengalami tantangan dan kesulitan. Ingatlah, walaupun ada banyak kesulitan, tetap kita berdoa pada Tuhan Yesus Kristus. Walau apapun yang terjadi, kita harus berharap penuh padanya. Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik dan sebaik mungkin. Oke? Ingatlah bahwa kita bisa selalu meminta pertolongannya, juga memohon hikmatnya, dan saat karir kita meningkat. Nah, karir itu meningkat, makanya kita harus meningkatkan diri kita, fondasi iman kita gitu ya, supaya kita percaya dan yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu selalu menjaga kita, selalu mengurapi kita. Karena Tuhan Yesus Kristus itu sendirilah yang memberikan semangat hidup, iman fondasi yang hidup. Karena Tuhan Yesus Kristus itulah jalan satu-satunya keselamatan dan hidup. Karena yang dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku ia akan hidup walaupun yang sudah mati. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus itu harus dipermuliakan, Yesus itu harus diagungkan, supaya genaplah nas ini bahwa Tuhan Yesus Kristus hadir untuk kita semua. Ya, kita baca lagi.
Saat kita mulai lesu, ingatlah bahwa kita bukan bekerja untuk manusia, tapi untuk Tuhan, ya. Oke, artinya Tuhan melihat pekerjaan kita. Tuhan melihat pekerjaan kita. Kenapa Tuhan Yesus melihat pekerjaan kita? Karena kita buat dia senang, dia lihat dia buat dia bangga, buat dia selalu kita mendekatkan diri kepadanya, berdoa kepadanya, selalu berharap padanya. Tidak boleh ke yang lain-lain, ya, berharap yang lain-lain, begini tidak boleh, ya teman-teman, ya. Kita harus percaya Yesus HaMasiah, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Terus lagi, saat kita mulai lesu, ingatlah bahwa kita bukan bekerja untuk manusia tapi untuk Tuhan. Artinya Tuhan melihat pekerjaan kita saat pekerjaan kita mengalami tantangan dan kesulitan. Ingatlah bahwa kita bisa selalu meminta pertolongan dan juga memohon hikmatnya. Dan saat karir kita meningkat, ingatlah bahwa kita bekerja untuk Tuhan. Dan dialah yang telah memampukan kita, bukan diri kita sendiri. Oleh karena itu, biarlah setiap hasil kerja kita menjadi satu persembahan kita bagi Tuhan yang memampukan kita. Arti di sini, kamu sudah bekerja, kamu sudah melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sudah melakukan pekerjaan, kamu harus beribadah, dekatkan dirimu kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kamu harus memberikan persembahan demi persembahan, ya, karena Tuhan Yesus itu memberikan persembahan. Bagaimana persembahan itu dipersembahkannya, ya teman-teman, ya. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana kita hidup, bagaimana secara rohani kita bisa mengetahui. Karena dikatakan aku berdiri dan membukakan pintu bagi lihat, aku berdiri dan membukakan pintu bagimu. Jikalau ada orang yang membukakan pintu bagiku, maka aku akan masuk ke dalamnya dan makan dengan semeja dengan kalian. Artinya Yesus Kristus dia datang ke dalam hati kita, ke dalam sanubari kita. Bukan artinya Yesus itu mengetuk pintu, tidak, mengetuk hati kita yang remuk, yang hancur, yang berbeban berat, serta memberikan kelegaan kepada kita. Itu teman-teman. Jadi pada dasarnya kita harus mengetahui siapa sih Yesus HaMasiah ini, siapa sih Mesias ini, siapa sih Yesus Kristus ini, kok dia bisa memberikan yang baik, memberikan arahan yang baik. Itu seperti itu teman-teman, ya. Lanjut, memuliakan dengan Tuhan, ya, sekarang, ya. Harus diakui dan diapresiasi belakangan ini kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan makin tinggi. Kegiatan olahraga menjadi tren sekaligus hiburan, diet, dan menjaga pola makanan semakin dianggap normal, walau ada juga yang menyindir jika sebagian dari mereka yang tiba-tiba ikut olahraga tertentu atau mengatur pola makan hanyalah kaum FOMO yang sekedar ikut-ikutan tren. Tapi itu tetap lebih baik daripada tidak mau berolahraga atau terus saja makan sembarangan. Itu artinya kita harus menjaga pola kehidupan, bukan karena makanan, bukan karena itu. Mungkin karena kita berbuat dosa, mungkin karena kita berbuat salah, mungkin karena kita melakukan kehendak Tuhan yang tidak baik di matanya, karena dia selalu kita buat dia jengkel, selalu kita buat dia marah, seperti itu teman-teman, ya. Jadi memang ada dasarnya bahwa inilah firman Tuhan ini yang bagaimana kita mengutuk hati kita, mengetuk pintu hati kita untuk kita lebih dekat diri kepada Tuhan Yesus HaMasiah, Yesus Kristus, ya. Jadi karena Yesus HaMasiah, Yesus Kristus sudah mati bagi kita, ya kita harus selalu fit, harus selalu tetap berharap padanya, tetap berdoa-doa untuknya, agar Yesus HaMasiah Kristus selalu melekat di hati kita, ya teman-teman, ya. Oke, kita baca lagi. Orang percaya juga sudah seharusnya menjadi kesehatan badannya karena kita mengimani bahwa tubuh kita adalah baiknya. Jadi bukan karena masalah rokok, bukan karena masalah makanan,
dan sebagainya ataupun seterusnya. Tapi karena kalian yang selalu melakukan yang tidak baik di mata Tuhan, seperti satu, seperti anak kecil, dua, suka marah-marah dan seterusnya ya, karena betapa begitu bodohnya kalian sehingga kalian menghancurkan bait Allah di hati kalian itu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi bukan karena rokok, bukan karena makanan ya teman-teman ya, tapi karena hati kalianlah, hati kalian yang beku, hati kalian yang penuh dendam, hati kalian yang penuh iri sama teman-teman, sama sekitar lainnya, dan sama siapa-siapa gitu. Bukan karena masalah dia merokok, bukan karena dia masalah ini, tidak teman-teman ya. Ingat di firman Tuhan ini mengatakan bahwa karena itu harus dibedain karena bukan karena kita makanan, bukan karena kita rokok, bukan karena kita berganja, bukan karena kita minum-minum, bukan karena kita minum tua, karena bait suci itu adalah bait suci Tuhan Yesus Masiah teman-teman ya. Jadi kalau kita berharap padanya, ya siapa tahu hati kita itu jadinya bersih, terhindar dari kemunafikan, terhindar dari keiri-hatian, terhindar dari segala macam cara. Bukan karena rokok membuat kita seperti, hati kita seperti dikotori, bukan, tapi karena tingkah laku dan perbuatan kita. Itu teman-teman. Jadi apakah kita seperti kayak gini? Apakah orang Kristen haram makan babi? Tidak. Kalau Islam haram, tapi Islam pun makan babi juga kan, sembunyi-sembunyi kan. Haleluya, lucu Wadron. Tapi ya begitulah, namanya istilahnya, namanya hati itu adalah bait suci Tuhan teman-teman ya, tidak boleh dikotori. Bukan karena masalah makanan, bukan karena masalah rokok, bukan karena masalah dia lagi nyabu, sakau, bukan karena dia ini, tapi pola hidupnya ini yang hancur teman-teman, hancur. Bukan karena pola hidupnya yang bukan karena hatinya yang ini, yang gelap, yang ini, tapi karena semua tubuhnya dari segala kakinya itu semua hancur perbuatannya, hancur tingkah lakunya, hancur perbuatannya, hancur segalanya. Itulah yang membawa kita pada kehancuran teman-teman. Bukan karena merokok, bukan karena makanan, bukan karena ini segala macam, tidak, tapi karena sifat tingkah laku kita seperti anak kecil, seperti tidak ada kedewasaan dan seterusnya teman-teman ya. Seperti itulah teman-teman. Jadi kita harus berharap pada Tuhan Yesus Masiah, Yesus Kristus, selalu berharap padanya agar kita dimenangkan, agar jiwa-jiwa itu diselamatkan ya. Mengenai Bang Pendi Aceh, sebenarnya saya ingin menanggapi Bang Pendi Aceh. Ya sebenarnya kita agak kesal ya dengan perbuatan-perbuatan dia. Saya mau menanggapi kepada para murtadinku ya, kita harus selalu penginjilan, harus menyebarkan Injil keselamatan ya. Seperti Bang Edis TV, kita tahu bahwa Bang Edis TV itu mengajarkan kebaikan, mengajar kebenaran, mengajarkan tingkah laku pola kehidupan yang sehat, bukan yang tidak sehat. Dia membenarkan itu supaya dia tahu kebenaran firman Tuhan ya teman-teman ya. Dia mengajarkan itu supaya kita itu sebagai umat pilihan Tuhan, umat perjanjian Tuhan, supaya kita mengerti gitu ya. Murtadin itu mengajarkan kita keselamatan teman-teman ya. Murtadin itu mengajarkan kita keselamatan, kebaikan, kemurahan. Besok saya hari Minggu ada ibadah di gereja Tiberias Karismatik Tiberias. Kita berdoa dulu, kita melakukan tubuhmu
dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyucikanku, darahmu Yesus menyembuhkanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu dan darahmu. Ya, jadi besok hari Minggu saya ada di Tiberias, Jakarta. Sekarang saya sudah pindah-pindah gereja ya, tapi tetap di Tiberias. Tapi karena kedua orang tua masih AKBP Protestan ya, jadi sekarang saya ke Tiberias ya, dengan senior saya, dengan pelayanan saya ada di gereja AKBP Jakarta, Kelapa Gading, Tiberias yang bersama Pendeta Yesaya Pariaji yang sekarang beliau sudah tidak ada lagi ya teman-teman ya. Jadi kita di Tiberias itu wajib kita Ekaristi perjamuan kudus Tiberias ya. Ekaristi perjamuan Tiberias ya, perjamuan kudus di Tiberias. Setiap hari Minggu kita harus menyerahkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Mesias Kristus ya, supaya jiwa-jiwa banyak yang dimenangkan, supaya orang-orang banyak dimenangkan. Oke, sebentar dulu ya teman-teman ya. Ya, shalom buat kita seperti ini ya. Minyak urapan Anda bisa lihat nih. Maaf saya ini Tiberias, ini lambangnya teman-teman. Ini lambangnya Tiberias. Ups, maaf. Mana ya? Itu lambangnya teman-teman. Ini lambangnya. Inilah kita jadikan perjamuan kudus ini ya, supaya kita dimenangkan oleh kuasa darah Yesus Mesias, Yesus Kristus. Minggu besok saya harus ke gereja Tiberias karena
Gereja Tiberias hari Minggu maupun pagi itu akan melaksanakan perayaan Ekaristi Perjamuan Kudus setiap hari Minggu ya di Tiberias. Jadi kalau ada Anda yang pengen mau ke Gereja Tiberias, silahkanlah Anda ke Gereja Tiberias. Tiberias Bekasi ada, Tiberias Jakarta ada, Tiberias Tangerang ada, dan Tiberias yang lainnya. Tiberias Medan, kota Medan Sumatera Utara juga ada. Karena memang kalau kita hari Minggu teman-teman di Tiberias itu harus melakukan perjamuan sakramen Ekaristi karismatik Tiberias. Apa aja itu? Yakni perjamuan kudus Ekaristi Tiberias. Jadi memang kita harus melakukan kehendak Tuhan Yesus Hamasiah, Yesus Kristus, karena Yesus Kristus yang sudah mati tertombak di atas kayu salib ya teman-teman ya. Makanya banyak orang-orang Katolik yang penyembah patung, paganisme sekarang ini pada bilang Protestan itu bidat, Protestan itu sesat. Nggak boleh kayak gitu teman-teman ya, Katolik ya. Kita harus menghargai Protestan ya. Saya juga orang Protestan ya teman-teman ya. Masalah kalung salib ya nggak apa-apa, saya pakai kalung salib nggak masalah. Yang penting tujuan kita satu pada Tuhan Yesus Kristus, itu saja ya. Nah, kenapa di Protestan kita mau baik karismatik kek, mau itu HKBP kek, mau itu GBI kek, mau itu GKPS kek, mau itu GKPI kek, mau itu HKI kek, tidak mengenal namanya patung paganisme. Nggak ada kita di situ. Yang ada kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Hamasiah, Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristuslah jalan satu-satunya kebenaran, firman kebenaran, Injil keselamatan, bukan karena gara-gara kita patung yang kita sembah ya. Mereka menghargai ya, mereka mencintai. Tetapi banyak orang Katolik sekarang di TikTok, di Komal ini banyak yang menghina Protestan kami. Seperti apa? Satu, dia menghina agama Kristen Protestan kami. Tidaklah, anjing lah, segala macam lah, haram lah, bagaimana lah, seperti beginilah, Martin Luther haram, anak titisan haram, atau masih banyak lagi. Itu seperti si DKC, Romo Patris Allegro, sekarang dipanggil oleh Protestan kami Romo alergi Protestan. Nah, itu ada di TikTok mereka itu yang reform Kristen Protestan kami itu. Terus apa lagi? Siapa lagi nih? Bukan DKC. Nah, DKC ini Erik namanya. Erik DKC ini selalu keluar sana sini, masih banyak lagi. Jadi kita itu ya dibilang gedek, nggak pala gedek, biarinlah, urusan mereka lah itu kan. Yang penting kita Protestan mengajarkan firman Tuhan. Jangan kita terpancing emosi, jangan kita terpancing masalah demi masalah. Tetap kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan saja. Masalah mereka biarin saja. Yang penting kita mendengarkan firman Tuhan. Saya Protestan, mereka Katolik, tapi kita satu persahabatan. Ya, yang penting kita menghargai orang Protestan. Menghargai orang Protestan. Yang penting kita menghargai orang Katolik. Walaupun kita sebagai orang Protestan, kita harus menghargai mereka. Sekalipun kita bukan orang Katolik, tapi tetap kita menghargai mereka. Masalah rosario, salib rosario, ini saya pakai, tapi saya tidak menyembah. Tidak ada menyembah saya. Cuman menghargai, mencintai darah kasih Tuhan Yesus Kristus itu, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, supaya banyak orang tercurahkan, supaya banyak orang yang penuh kasih rahmat itu berubah pola hidupnya. Amin.
Ada amin? Amin. Haleluya. Saya tidak pernah mengejek-ngejek agama Katolik lah, agama Buddha lah, agama Hindu lah. Saya tetap biarin saja mereka. Sekalipun saya orang Protestan, saya tidak pernah meledek-ledek agama Katolik tolol. Mereka itu yang mengajarkan saya kebencian, tapi saya patahkan hanya di dalam nama Yesus Hamasiah. Itulah hidup hati saya diubahkan. Ya, saya banyak itu menonton ripom orang Protestan kami ya, Protestan kita itu ya, termasuk kita Protestan ya. Mereka banyak mencaci maki Katolik. Ya, Katolik duluan yang pertama mencaci maki orang-orang Protestan sebenarnya ya. Khususnya termasuk sama si Eric DKC ya, Eric DKC dan semua Katolik yang lainnya mengatakan Protestan kami bidat lah, seperti sampah lah, apalah segala macam lah. Martin Luther anak haram lah, anak hasil haram lah, atau lain-lain bla 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 bla, masih banyak lagi. Tapi kita diam saja. Kita tidak boleh membenci sama orang lain. Kita harus menghargai orang lain. Orang lain pun menghargai kita, supaya orang banyak dimenangkan, supaya orang yang tersesat itu mengenal pribadi sosok Tuhan Yesus Hamasiah, Yesus Kristus. Karena Sang Ilahi harus dihidupkan. Sunnah Yesus Hamasiah, Yesus Kristus harus dihidupkan. Sunnah itu artinya cahaya terang bagi Yesus Kristus. Sekinah kita kepada Tuhan Yesus itu harus dinyatakan. Oke, Tuhan Yesus Kristus berkati. Karena orang itu harus diselamatkan. Maaf ya, tadi ada orang tua saya tadi baru pulang dari arisan. Jadi kita harus menyatakan diri kita di hadapan Tuhan Yesus Hamasiah, Yesus Kristus, ya kan? Mulut kita ini tidak boleh mengatakan yang lain. Harus kita mengerti firman Tuhan. Kita nggak boleh keluar sana, keluar sini. Kita tidak boleh keluar sana, keluar sini. Ini ada tadi yang nelpon saya, teman-teman ya. Kayaknya orang-orang itu ngefans sama saya, cuman saya tolak aja teleponnya, pesannya. Ya, biarlah itu. Ya, seperti itu teman-teman ya, karena kita harus menghargai orang, mulut, hati, perkataan, lidah. Kita harus dijaga. Berkat minyak urapan inilah perjanjian ini diurapi penuh dengan Roh Kudus, nyata terang bagi kita semua, karena Yesus Kristuslah yang melembutkan hati saya. Bukan karena minyak urapan ini, no, tapi karena hati kita. Bukan karena salib ini, no, tapi kita melembutkan diri kita di hadapan Tuhan. Haleluya, amin. Tulis komentarmu di bawah, amin, katakan amin. Ya, jadi kita harus memperkatakan mulut kita ini, lidah, mulut, hati. Percuma kalau kita pakai kalung salib, tapi hati kita busuk, percuma. Ya, teman-teman, hati, mulut,
tidak sejalan, percuma. Nggak boleh seperti itu teman-teman ya. Kita harus merendahkan diri kita di depan Tuhan Yesus HaMasiah, Yesus Kristus, dipermuliakan namanya. Jadi kalau ada orang yang bilang, ya kan, wah, kau ini begini, kau ini begini, kau ini begini, kau tidak pernah sedikit pun mengerti firman Tuhan, bla 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 bla. Itu orang yang bilang teman-teman sama saya, teman-teman. Banyak banget di Facebook saya dimaki-maki, saya dihujat. Namun saya tetap merendahkan diri saya di depan Tuhan Yesus HaMasiah. Saya merokok tidak mau lagi. Tapi dulu saya merokok. Sekarang sudah tidak merokok lagi. Bersih hati saya. Soal maki-maki, saya sudah tidak mau lagi. Maki-maki Katolik, agama tolol, agama paganisme, ya biarin aja. Saya Protestan, tetap menghargai Katolik. Sekalipun saya orang Protestan, tetap menghargai Katolik. Enggak apa-apa. Kita terima saja. Tapi satu, kita tetap mendekatkan diri pada Tuhan Yesus HaMasiah. Jangan memaki dengan mulut dan hati dan lidahmu, tidak boleh kau maki-maki. Saya tiap hari datang di tempat pembelian Rosario, Kalung Salib. Saya hampir setiap hari saya datang ke sana, beli sana, beli sini, beli sana, beli sini, beli sana, beli sini. Seperti inilah yang saya beli. Ini harganya mahal, teman-teman. 25.000. Ini besi tua. Bersinar bukan? Pantas mahal. Kalau yang lain harganya murah, tapi kalau yang ini mahal, 25.000. Bukan karena salib, bukan karena minyak urapan. Enggak. Tapi mulut, hati, lidah harus terjadi. Jangan ngomong sana sini, sana sini, sana sini, tak boleh. Itu memang. Kita harus menjaga toleransi supaya kita dapat dimenangkan oleh Tuhan Yesus HaMasiah, Yesus Kristus. Jangan taunya maki, mulut maki, hati kasih jalan, percuma. Gitu, teman. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kamu Protestan tidak ada ritusnya, kamu Protestan tidak ada ritus salibnya, orang Katolik berkata seperti begitu, ya biarkan saja. Tapi sekalipun itu, kami Protestan tidak pernah sekalipun memaki-maki orang Katolik. Hanya meluruskan pandangan orang, terserah mereka mau terima atau tidak terimanya, terserah bagaimana. Gitu ya. Kak Nita, shalom Kak Nita. Apa kabar? Ya, sudah bergabung Kak Nita ya. Naiklah Kak Nita. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Dan ini Kak Nita ini seorang mantan Katolik. Dia reform dari mantan Katolik. Dia sudah percaya keprotestanan dia. Kak Nita ini orang mantan Katolik ya dulu, tapi sekarang dia sudah berubah dan menjadi reform, jadi Protestan.
Sama seperti saya, Protestan. Nah, dia mantan Katolik. Tanya Kak Nita, tanya. Oh, kalau nggak percaya sama Kak Nita, dia mantan Katolik. MKD mantan Katolik juga. Tapi dia sudah menjadi Protestan yang taat beribadah, yang mendekatkan diri pada Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menjunjung tinggi derajat Tuhan Yesus Kristus. Itu di Protestan kami selalu mengagungkan nama Yesus Hamasiah Yesus Kristus. Terserah dia, Kak Nita itu. Dia sudah masuk Kristen Protestan, oh silahkan. Pintu terbuka luas sama Kak Nita. Dia sudah jadi Protestan, teman-teman ya. Nih yang di bawah Komal ini, Kak Nita yang lagi nonton. Dia nonton live saya. Dia mantan Katolik, paganisme, penyembah patung. Tapi sekarang dia sudah menjadi Protestan karena dia sudah percaya Yesus Hamasiah Yesus Kristus. Kalau kalian bilang bentar ya teman. Kalau kalian bilang Protestan itu paganisme, Anda salah. Protestan itu tidak menjadi paganisme. Protestan itu tidak menjadi bidat dan seterusnya. Tetapi kalianlah yang bidat selama ini, teman-teman. Kalian menyembah patung, seolah-olah kalian itu luar biasa sesatnya. Kita tidak menyembah berhala karena dikatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di Imamat dikatakan, jangan ada ilah lain, Allah, patung. Ilah itu patung, Allah sesembahan orang-orang paganisme, Dagon alias Dagon yang mereka sembah. Karena Tuhan Yesus itu bukan patung. Tuhan Yesus mengajarkan rahmat kasihnya yang sempurna, bukan karena patung, bukan karena percaya ini, bukan karena percaya ini. Tidak teman-teman ya. Bukan karena percaya anggur, bukan karena percaya kayak ibaratnya seperti nih, lionte. Bukan karena masalah rambut, bukan masalah jenggot, bukan masalah telinga, bukan masalah salib, tidak. Tapi hatimu Tuhan Yesus mau cari. Itu bukan karena kau buat begini, tidak. Itulah kalian Katolik sudah sesat, sudah salah kalian di sini. Kalian menyembah apa yang tidak disembah. Gitu teman. Makanya aku bilang sama kalian, jangan mengolok mulut, hati, lidah, tidak sejalan, jangan meledek. Hargai orang, maka kamu akan dihargai. Kalau kamu tidak menghargai orang, kamu tidak akan dihargai. Itu teman-teman.
Jadi janganlah ngomong mulut itu panas, berkobar-kewer, alias ngomongin yang lain, tidak boleh. Kita harus mengasihani sesama kita. Kita harus mengasihani sesama kita. Jangan kita tidak kewer-kewer, mau kawar-kawer, jangan. Ini seperti si Erik DKC ngomong, Yesus begini, di Protestan begini, Martin Luther, itu aja yang dibahas dia. Itu saja yang dibahas. Luther tidak tahu menahu. Disalahinya Martin Luther terus. Martin Luther. Aduh, Tuhan Yesus tolong, darah Yesus Kristus bagaimana kadang ini? Kami sebagai Protestan terima di situ, tapi hukum penistaan, hukum penjara nanti kena ke kami. Kami waspada, was-was kami. Jadi ku bilang tolong ya, Erik DKC sudah hina Yesus Tuhan kami di Protestan. Bertobat kau Erik DKC, bertobat kau siapa lagi? MKD bukan, itu teman kita. Bertobat kau si penyesat domba-domba Katolik, paganisme, bertobat. Ingat, Yesus Kristus selalu membukakan hatinya untukmu. Tidak ada ilah lain, berhala yang kau sembah-sembah, yang kau tuhankan selama ini hanyalah mati sia-sia. Tidak mengenal kau secara pribadi Yesus Kristus itu siapa. Erik DKC, ku perintahkan sama kau jangan sekalipun menghina kami Protestan. Hargai kami, maka kami hargai kalian. Kalian tidak menghargai kami lebih waspada. Kami lebih harus menyerang kalian secara pribadi, meluruskan pandangan kalian, bukan menghajar kalian itu sebagai orang Katolik penyembah paganisme, tidak, tapi meluruskan pandangan kalian bahwa kalian itu sesat, bahwa kalian itu tolol menyembah patung yang selama ini kalian tuhankan. Itu kata Pak Pendeta Protestan yang bernama Esra Soru dan Pendeta Mel Atok, kedua mantan Katolik. Ini sudah menjadi reform Protestan kami. Saya kasih waspada kalian. Waspadalah. Kami sebagai Protestan ini jangan sampai kami iri kepada kalian. Bisa kami iri kalau kami bisa, tapi kami tetap merendahkan diri kami di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan kalian bilang, hei Protestan, paganisme, sesat, keturunan Martin Luther kalian Protestan. Kalian bilang ke kami sebagai warga Protestan, gereja Protestan, kami tidak mau tahu. Tapi Tuhan Yesus Kristus yang membukakan hati kalian nanti, bahwa di Katolik itu sudah sesat. Tidak ada Allah lain di hadapanku. Ilah, berhala yang kalian sembah-sembah selama ini. Itu nggak ada yang lain. Tapi jangan usik Protestan kami. Kalian usik sekali,
kami akan turun tangan untuk membasmi kalian semua. Ya, hargai kami sebagai Protestan. Martin Luther menyerang, kami akan serang balik. Ingat, Tuhan Yesus Kristus selalu mengasihi kita. Oke? Jangan kita menjelek-jelekan agama orang. Tidak boleh. Saya Protestan. Saya lebih lebih berteman sama orang Katolik sekalipun saya orang Protestan. Di TikTok saya tanya, lihat ya. Jangan kalian bilang begitu. Kalian sudah sesat, kalian bodoh, kalian tolol. Lihat si Eric Dekaci, Romo Petris Alergi alias Allegro, mulutnya kemana, masih banyak lagi. Saya buka ini ke Anda, kalau mungkin ada HP saya, tapi karena HP saya lagi diperbaiki ya. Hujatan demi hujatan, mulutnya berkoar-koar di sana, menghancurkan darah orang Protestan. Martin Luther. Saya katakan kepada Anda, Eric DKC, obat kau, terima kau Yesus Kristus dalam hati, sebab dari situlah terpancarlah cahaya ilahi Yesus Kristus kepadamu. Bukan karena masalah patung, tapi hati, mulut, lidah, hati, niat dan perkataan itu dijaga, Erik. Saya tegaskan kepada Anda. Nih, lihat ini. Ada 2 mantan Katolik. Tanya kalau nggak percaya. Saya nggak ada menjelek-jelekan agama Katolik, nggak ada. Tanya kalau nggak percaya. Tanya kalau kalian nggak percaya apa yang dikatakan mereka 2 mantan Katolik ini. Tanya adakah mulut saya mencaci maki? Nggak pernah sih. Tapi saya di TikTok ini, saya kasih arahan yang terbaik, meluruskan pandangan orang seperti itu. Saya menghina, menghujat, tidak, tapi meluruskan pandangan orang. Meluruskan pandangan orang, orang terima saya. Mulut saya itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan meluruskan pandangan orang. Orang terima saya. Ternyata apa kata mereka? Oh iya, benar selama ini kami menyembah patung. Oh iya, benar selama ini kami menyembah apa yang tidak kami sembah, dan kami terus maki-maki Protestan ini keluar kewer. Artinya mereka sudah sadar. Bukan karena masalah salib, bukan karena masalah minyak urapan. Tidak. Tapi kita menghendaki supaya Yesus Kristus tertancap pada diri kita, tertancap pada kebenaran kita. Firman-Nya tertancap ke sanubari kita. Kita ini adalah hamba pilihan. Itu semua. Jadi orang berkata pun, oh iya, benar kata Bang Franky, Alexander Simanjuntak, bahwa apa yang kita tidak sembah, kita nggak usah percaya itu deh. Mereka artinya apa? Bertobat dan kembali ke reform, menjadi Protestanik Martin Luther. Mereka itu bertobat dan terima Yesus Mesias dalam hati mereka secara pribadi. Amin.
Gitu, teman. Jadi kita harus yakin, banyak-banyakan berdoa supaya hati terpancar, supaya dendam iri jangan ini. Saya memberitakan Injil keselamatan, sekalipun saya merokok, itu dulu. Sekalipun saya dulu pernah melakukan onani, pernah melakukan percabulan, pernah melakukan gonta-ganti pasangan, itu dulu. Tetapi ketika saya belajar firman Tuhan di Mahanaim, mungkin Anda kenal Mahanaim di Jalan Narogong kilometer 21, saya angkatan ke-7. Mahanaim, Ibu Iin Cipto Agung Purnomo dan Petrus Hadi Purnomo dan Yusak Cipto Agung Purnomo. Saya sekolah di situ, saya pendalaman Alkitab, belak-belakan aja saya ngomong. Ya. Udah tadi. Udah, Mak. Ntar lagi lah, Mak. Saya saya belajar sekolah Mahanaim itu sangat lama, teman-teman. Sampai saya nangis. Saya di situ udah nangis begitu. Saya belajar pendalaman Alkitab. Pendalaman Alkitab selalu saya hubungkan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem. Saya pendalaman Alkitab, selalu saya mendekatkan diri pada Tuhan Yesus Mesias. Dan saya tidak ragu. Saya memperdalam Alkitab ini. Inilah bukti saya pelajari. Dan saya tidak pernah berbohong. Tanya kalau tidak Anda percaya. Mahanaim kilometer Narogong kilometer 21 Bekasi. Saya tahu tuh. Mahanaim, pendiri Mahanaim itu Bu Iin Cipto Agung Purnomo. Itu, teman. Saya tidak menjual-jual Mahanaim, tidak. Tapi saya meluruskan pandangan orang. Saya memberikan pengetahuan dengan hati saya ini. Saya curahkan pada kalian. Tidak ada saya menjual agama-agama Mahanaim atau apa dan seterusnya. Tidak ada. Seperti kita ketahui bahwa murtadin sekarang ada. Tengoklah, udah ada murtadin Jambi, dijualnya pula agama. Kalau saya tidak mau. Seperti Bang Pendi Aceh tidak pernah menjual agama. Sama sifatnya kayak saya, tenang, santai. Bang Pendi Aceh yang murtadin dari Aceh, mungkin kalian tahu lah, ada di TikToknya, ada di YouTube-nya, ada di Instagramnya. Tanya kalau nggak percaya.
Ya kita ini dulu ya, kita sambut ada yang ini. Oh iya, Rostiana Buru Tarigan Mujojua kak. Hai beritandu kak. Jadi begitu teman-teman ya. Wis, Bapak Pendeta Kristen Teologi. Shalom Bapak Kristen Teologi. Gimana kabarmu Bapak Kristen Teologi? Ya, seperti itu teman-teman. Saya tidak pernah menjual agama. Bahkan yayasan saya Mahanaim itu tidak mau saya bawa-bawa. Saya cukup mencurahkan hati saya kepada kalian agar kalian percaya saya itu sekolah di Mahanaim, tidak bohong dari mulut saya. Tanya kalau nggak percaya di teman-teman baik saya di TikTok ini, mereka tahu ini abang ini pernah kayaknya datang di Mahanaim Narogong kilometer 21 Bekasi. Tanya kalau nggak percaya. Dan saya tidak pernah sedikit pun menghina agama orang. Menghina agama orang, menghina orang Katolik itu menghina agama kita Protestan, Reform lah, paganisme lah, atau anatema lah, atau beginilah bla 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 bla. Bagi saya biasa aja. Biarlah kau dosamu sama Tuhan Yesus Kristus. Ingat Erik DKC, kau sudah mempermalukan Protestan dan kau sudah menginjak-injak Protestan, keturunan titik jantung darahnya Martin Luther Protestan. Kau hina, kau hujat. Hati-hati kau Erik DKC. Hati-hati. Tanya sama Kristian, Bapak Pendeta Kristian apa namanya, Kristian orang Nias. Itu saya sahabat karib saya juga. Saya selalu nongol di tempatnya Kristen Teologi ya. Saya tidak pernah menjelek-jelekkan agama Katolik. Kita nggak pernah. Sebagai Protestan itu kita tidak pernah belas sama sekali menjelekkan agama Katolik. Tidak pernah. Iya. Malah orang itu yang menjelekkan kita. Makanya dikatakan, Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Kalau pipi kananmu ditampar, kau berikan pipi kiri. Siapa mengambil jubahmu? Ini jubah ini. Jubah ini adalah pakaian kita. Biarkan dia mengambil jubahmu juga. Jangan orang yang mengasihi kamu ambil, kamu kasih lagi sama orang. Tidak boleh. Dan kita juga tidak pernah, sebagai Protestan ini, tidak pernah sekalipun kita menjelek-jelekkan agama orang. Itu. Kalau hati kita benar. Jadi jangan mengejek. Ternyata kalau orang mengejek, hatinya penuh dengan hati dendam. 7 tahun setengah lebih saya belajar pendalaman Alkitab di Mahanaim. Mungkin kalau kalian kalian mengatakan kalian pernah belajar kali di Mahanaim ya, atau seterusnya, atau dosa kalian lah yang berbohong-bohong itu. Kalau saya asli
GBI. Saya sudah pernah dibaptis di GBI. Siapa nama pembaptis nama saya? Pendeta karismatik saya Protestan, Moses. Bapak Moses, Bapak Pendeta Moses, orang Chinese. Hanya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari mulut saya tidak pernah berdusta. Kalau saya berdusta, dosa. Kamu tanya di Mahanaim, pernah Frankie belajar di sini? Di Mahanaim? Pernah. Dan mereka itu nggak lupa sama saya, teman-teman, di Mahanaim itu. Teman saya itu di Mahanaim itu ada banyak teman-teman saya di Mahanaim. Seperti Mahanaim apa Mahanaim ya? Ada teman saya, anggota saya dulu. Namanya Bilmer Sitohang. Karena mungkin beliau sudah saya sudah tidak tahu lagi. Dan saya juga nggak tahu teman-teman saya udah pada kemana. Alexander Sitomora itu sudah tahu teman-teman. Habis semua. Itulah. Haleluya, Tuhan Yesus. Ya, kita berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Kita bersyukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus, kami Tuhan Yesus telah mempelajari sedikit firman-Mu, mempelajari apa yang kami pelajari itu terpancar dari kami ya Bapa. Kami tahu dan percaya Tuhan Yesus Hamasia, kami ada di tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami sebagai orang Protestan Tuhan, kami sebagai hamba-hamba pilihan-Mu Tuhan, kami sebagai penopang dari diri kami Tuhan Yesus, mengajarkan suatu kesanggupan kami untuk berdoa di hadapan-Mu Tuhan, dalam sukacita, kabar baik, kabar keselamatan, Injil dinyatakan Tuhan Yesus. Berkati yang sudah bergabung di room ini, berkati juga Tuhan Guru Tarigan ya Bapak, berkati juga Tuhan mantan Katolik sekarang sudah menjadi Protestan ya Bapak, dan sudah percaya Yesus kebenaran-Mu ya Bapak. Berkati semuanya, berkati yang ada di room TikTok ini ya Bapak. Dalam nama tangan-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami orang yang berdosa ini. Lembutkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama tangan-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, diberikan Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus Mesias, di dalam nama tangan-Mu Yesus Kristus kami bersyukur pada Engkau. Haleluya. Amin. Ya, itulah namanya
kita ini satu padulah, jangan ada rasa kebencian dalam diri kita. Oke, shalom semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua, karena Yesus berhak untuk menopang kita. Tuhan Yesus berhak untuk menjaga kita. Shalom. Butet ini, Butet ini pakai hijab ya, jilbab ya, ya dia muslim lah ya, biarlah mungkin dia percaya Yesus Kristus lah, biar dia mungkin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, biar diselamatkan. Kita berdoa aja agar Butet dijamah Tuhan Yesus Kristus ya. Yalah, sudah jam segini teman-teman, saya mau tidur dulu, mau istirahat dulu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Besok kita lanjutkan siaran live TikTok kita. Setiap hari saya live. Oke, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom aleichem b'shem Yeshua Mesiah. Makodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Jayalah Tiberiasku. Protestan. Yes, yes, wow.